of Energy and Sustainable Development. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas minatnya yang sangat membludak. Jadi catatan per hari ini kalau misalkan bisa saya rekap sebelum acara ini dimulai, tercatat ada total sekitar 941 orang pendaftar untuk ISP lecture. Karena karena banyak kemarin sebenarnya rencananya memang dibuka untuk eksklusif untuk 100 orang. Cuman memang ternyata minatnya benar-benar luar biasa sekali dari teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Makanya per hari ini kita semakin luaskan cakupan ISP lecture ini agar manfaatnya semakin tersebar luaskan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi kali ini kita akan membahas soal antisipasi krisis pangan baru. Jadi menarik ya, kemarin sekitar bulan Januari, McKinsey itu memprediksi bahwasanya pada tahun mulai per hari ini akan ketidakpastian iklim itu akan semakin meningkat. Kajiannya juga memprediksi bahwa ada sekitar kemungkinan atau possibility yang naik menjadi 19% kegagalan panen, yang jumlah kegagalan panennya itu luasannya lebih dari 5% pada tahun 2020. Jadi memang itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua yaitu kita mengalami, seperti kita ketahui, kita mengalami pandemi, bencana global yang mau tidak mau meningkatkan memberikan implikasi pada peningkatan permintaan pangan. Nah, masalahnya sumber daya di sektor pertanian tidak banyak bergerak. Maksudnya tenaga kerja akan banyak tertahan untuk melakukan produksi pertanian karena adanya pandemi ini. Dan implikasi akhirnya yaitu bisa jadi akan terjadi krisis pangan baru kali ini karena ada dua tantangan tersebut. Nah, terima kasih sudah ada di samping di depan kita pemateri kita yang akan membahas soal itu. Ada Prof. Bustanul Arifin. Siang, Prof. Halo? Oh, mungkin belum ini. Ya, baik. Jadi Prof. Bustanul Arifin nanti akan membahas soal mengidentifikasikan bagaimana sih krisis pangan baru ini seperti apa. Kemudian juga akan membahas soal bagaimana pengalaman kita mulai dari krisis tahun 98, kemudian krisis pangan dan krisis keuangan tahun 2008 hingga sekarang perbandingannya seperti apa dengan krisis yang sekarang. Prof. Bustanul nanti akan akan membahas itu. Kemudian ada satu lagi Mas Lucy. Ya, Pak Den. Siang Mas, sehat Mas? Ya. Nah, Mas Lucy nanti coba membahas tentang kondisi volatilitas harga, terus mengulas tentang deadweight loss di sektor pertanian karena adanya krisis tersebut. Nah, nanti akan dibahas oleh Mas Lucy. Nah, terima kasih teman-teman. Sebelumnya saya lupa untuk memperkenalkan, jadi ISP adalah program pelatihan ekonomi politik in-depth yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun terakhir. Memang ada sekitar 800 alumni yang tersebar baik domestik maupun internasional. Alumni kita ada yang di UK, ada yang di Rusia, ada yang di Australia, ada yang di Jepang, ada yang di Amerika Serikat dan sebagainya. Jadi sudah sangat merambah secara internasional. Nah, kali ini ada permintaan untuk ada permintaan untuk ISP ini, ISP secara daring. Nah, ini Prof. Bustanul sudah masuk lagi. Siang, Prof. Oke.
Oke, belum tersambung sepertinya. Oke, kalau begitu langsung saja pemateri pertama, Mas Lucy, waktu dan tempat kami persilakan Mas Lucy untuk menjelaskan paparannya. Oke deh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Prof Inul, saya mohon izin Prof untuk presentasikan hasil analisa saya terkait dengan pergerakan harga bermacam komoditas yang saya ambil dari harga pangan ID. Oke. Ya. Oke. Moderator, kelihatan Den ya? Kelihatan. Oke. Saya ingin memulai, berapa waktunya? 30 menit, Mas. Maksimal 30 menit ya? Oke. 30 menit. Ya, sekarang jam mungkin cuma 15 menit karena sedikit. Oke. Pertama saya ingin memaparkan hasil analisa terkait dengan harga bahan makanan pokok di masa pandemi COVID-19. Di sini ada analisa saya terkait dengan volatilitas komoditas sama disparitas komoditas harga antara pedagang besar, pasar tradisional, dan pasar modern. Data saya ambil dari harga pangan ID dengan periode waktu tanggal 2 Januari 2020 sampai tanggal 20 April 2020. Teman-teman mungkin nanti bisa melihat ya setelah ini, atau mungkin sekaligus mengikuti kuliah ini bisa ngecek harga-harga di situs hargapangan.id. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mungkin lebih singkat terkait dengan apa itu harga pangan ID. Di sini adalah pusat informasi harga pangan strategis nasional atau yang disingkat dengan PIHPS. Jadi situs ini memberikan sebuah informasi terkait dengan harga komoditas, ada 11 kalau nggak salah, mulai dari beras sampai dengan minyak goreng yang setiap hari diupdate harganya di masing-masing provinsi. Setiap provinsi ada beberapa kabupaten yang menjadikan sampling untuk pengambilan data ini. Oke, selanjutnya secara umum ya harga di mungkin di kita atau di Indonesia, harga di tingkat produsen pasti lebih kecil di tingkat harga pedagang besar. Kemudian harga yang besar lebih kecil daripada harga pasar tradisional, baru yang harga tertinggi di harga di pasar modern. Di sini pasar retail dan bangsanya. Ini sejalan dengan rantai distribusi yang memang ada di sektor pertanian. Nah, namun keumuman tersebut nanti akan dilihat ada beberapa anomali ya untuk beberapa komoditas. Dan ini harus menjadi sebuah perhatian kita semua, apalagi di masa pandemi, yang memang kalau tadi disampaikan oleh Mas Denny ada semacam deadweight loss yang dalam artian itu merugikan kita sebagai konsumen. Nah, ini daftar komoditas yang setiap hari diupdate di situs harga pangan ID. Mulai dari beras ada 6 spesifikasi. Daging ayam, daging sapi, telur ayam, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, dan gula pasir. Masing-masing sub komoditas biasanya memiliki sub komoditas lebih detail lagi. Nah, saya ingin memulai dengan harga bahan pokok yang mengalami tren kenaikan harga. Ada 3, gula pasir lokal ya sama premium, dan bawang merah. Di sini terlihat sekali jelas kelihatan tren kenaikannya. Misalnya untuk gula pasir lokal ketika di tanggal 27 Februari harganya masih kalau pasar tradisional ya masih di kisaran 14.000, tapi kemarin tanggal 20 udah sampai 18.000. Jauh di atas HET yang 12.500. Hampir di semua tingkatan baik pasar modern atau tradisional
tradisional, baik pedagang besar. Nah, pun dengan gula pasir premium dan bawang merah. Bawang merah itu hari-hari minggu-minggu ini ya mulai meningkat harganya di beberapa macam beragam daerah seperti itu. Nah, ini yang menarik terkait dengan gula pasir. Di pasar tradisional harganya lebih tinggi dibandingkan dengan harga di pasar modern. Berbeda dengan bawang merah. Bawang merah pasar modern lebih tinggi dibandingkan dengan pasar tradisional. Ini sesuatu yang menarik yang apa namanya menjadikan mungkin gini, gula pasir itu di pasar modern mereka memiliki semacam sebuah apa namanya rantai pasar yang lebih singkat ya, karena mungkin pasar modern itu langsung membuat shortcut ke penyuplai gula pasir, sedangkan di komoditas lain tidak seperti itu. Kemudian, nah selain ada harga pokok yang bahan pokok yang mengalami kenaikan harga, juga ada bahan yang mengalami penurunan harga. Bawang putih, ya kan? Trennya tuh bisa dilihat di sini. Yang sempat di awal Februari meningkat tajam sekali sampai 55.000. Sekarang udah levelnya di angka 40.000 sekian. Pun dengan daging ayam broiler. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa misalnya gini, line kuning itu pasar modern, line biru pasar tradisional, line abu-abu dia di pedagang besar. Emang dia bertingkat ya, pasar pedagang lebih rendah di pasar di pedagang besar, baru ke lebih tinggi di pasar tradisional, baru ke pasar modern. Kemudian pun dengan daging ayam broiler yang terjadi penurunan yang sangat tajam trennya ya. Jadi harga misalnya di 2 Januari 2020 harga sekitar 35.000, sekarang di pasar tradisional cuma harganya Rp28.000. Ini adalah harga rata-rata seluruh Indonesia yang setiap provinsi saya buat rata-ratanya, dan ini penurunan tren ini menunjukkan hampir gejala yang sama di semua provinsi, kecuali di beberapa daerah. Misalnya seperti ini, kemarin di Jogja saya dengar harga ada penjual daging ayam, dia menjual harganya 17.000 per kilogram. Dia jual apa namanya, yang penting balik modal. Tapi di Jakarta, mertua saya kemarin dia beli 1 kilogram itu Rp50.000 per kilogram di pedagang eceran, begitu. Ini kan sebuah disparitas harga yang sangat apa namanya, yang sangat tinggi antara Jogja dengan Jakarta, di mana Jakarta ini dan Jabodetabek terutama yang dalam hal ini sedang mengaplikasikan atau melaksanakan kebijakan PSBB. Oke. Next, kemudian selain daging ayam juga ada cabai merah, cabai rawit, trennya menurun. Tapi ini ada yang menarik di sini. Cabai merah misalnya tradisionalnya turun, tapi di pasar modern turunnya nggak mengikuti di pasar tradisional. Ada gap di sini, itu dengan cabai rawit, gapnya semakin gede. Jadi lebih di sini lebih enak diuntungkan adalah konsumen yang dia membeli produk itu di apa namanya pasar tradisional dibandingkan di pasar modern. Kemudian di sini ada juga beberapa batok yang mengalami tren harga stabil, beras, daging sapi, minyak goreng, telur ayam ya, jadi perubahan harganya nggak setajam bahan yang saya tampilkan sebelumnya. Ini ada yang menarik terkait dengan beras. Mungkin kita sekarang beruntung ya, bersyukur pandemi ini berada di tengah adanya panen raya beras di beberapa daerah, terutama di lumbung-lumbung beras di daerah Jawa, sehingga pandemi ini tidak disertai dengan adanya gejolak harga beras yang sangat signifikan. Mungkin akan berbeda halnya kalau seandainya pandemi COVID-19 ini terjadi di akhir tahun. Mungkin November atau Desember, di mana bulan-bulan itu sangat jarang atau mungkin daerah yang melakukan panen raya. Minyak goreng tidak stabil karena memang bahan bakunya di kita pakai CPO, telur ayam, dia turunan dari daging ayam dan memang yang suplainya berlebih.
Oh ya, terkait dengan ini daging ayam, misalnya gini, ada beberapa pengusaha yang di bulan Januari, Februari kemarin dia sudah memperbanyak stok. Harapannya adalah agar nanti bulan puasa atau Lebaran itu mereka bisa jualan lebih banyak kan, karena memang berkaca pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi Januari, Februari udah membeli DOC yang banyak, dibesarkan, sehingga harapannya bulan puasa ada jualan. Tapi ternyata di bulan Februari, Maret ada pandemi, sehingga oversupply terjadi, kan? Orang-orang pada nggak mau beli, pasar-pasar pada tutup, sehingga ada oversupply. Orang yang mau hajatan nggak jadi hajatan, nggak jadi beli ayam broiler. Orang yang mau misalnya kalau di Jawa itu ada yang namanya nyadran ya, kalau daerah Jawa bagian selatan nyadran itu jadi nggak ada kegiatan itu, sehingga permintaan untuk daging ayam menurun, sehingga ada oversupply, otomatis ada penurunan harga seperti yang saya sampaikan di awal. Kemudian, nah saya ada sebuah catatan untuk bawang putih ya. Kita lihat di slide yang ini. Di sini kelihatan bahwa memasuki bulan Februari itu ada sebuah anomali. Ketika di awal Januari sampai akhir Januari sampai tanggal 28 di sini harga bawang putih di pasar modern masih terlalu tinggi. Terus baru disusul pasar tradisional, baru pedagang besar. Namun ketika memasuki bulan Februari ada anomali di mana harga bawang putih di pasar tradisional tiba-tiba naik. Naiknya tinggi sekali. Dari harga 35.000 per kilogram sampai ke puncaknya di 56 ribuan sekian rupiah per kilogram. Dan kenaikan harga ini lebih tinggi dibandingkan dengan harga di pasar modern. Yang ini sebuah anomali. Nah, kemudian di pasar pedagang besar. Jadi di sini kelihatan bahwa kenaikan harga yang tidak wajar. Harga di pasar tradisional dia tuh naiknya duluan gitu kan. Harusnya kalau memang ada kenaikan, dia naiknya di belakangan kan. Pedagang besar dulu, mungkin baru ke bawang pasar tradisional. Di sini malah pasar tradisional dulu yang naik, baru ke pedagang besar. Ini ada sesuatu yang sangat mungkin anomali ya seperti itu. Nah, jadi adanya kenaikan harga ini yang ujung-ujung naik itu kita menghitung adanya sebelum ke sana, ini adalah gambaran yang lebih detailnya yang saya ambil dari tanggal 2 Januari sampai tanggal 14 Februari. Di sini kelihatan di pasar tradisional tanggal 1 Januari harganya 35.000, tiba-tiba naik di hari berikutnya naik terus sampai puncaknya di tanggal 11 Februari dengan harga 55.000 sekian. Baru nyusul harga di pasar modern, baru pedagang besar. Nah ini ada apa? Apakah logis pasar modern lebih baik dibandingkan dengan pasar tradisional ketika harga bergejolak? Atau ada yang lainnya? Nah, di sini ada data loss kenaikan harga bawang putih selama 2 Februari sampai 14 Februari. Itu ada sebuah keuntungan konsumen yang hilang, surplus konsumen yang tergerus sebesar 24 miliar atau setara dengan 8,2 juta tangkir kopi. Asumsi perhitungannya begini, konsumsi bawang putih harian 1,5 juta kilogram berdasarkan data tahun 2019, terus ada kenaikan harga dari harga rata-rata 40.000 menjadi 55.000 seperti itu. Jadi padahal harga normal itu di angka 34.000 ya untuk selama Januari 2020. Di sini ada sesuatu yang menurut saya perhitungan ini debt loss yang di komoditas bawang putih. Nah, kemudian ke bagian selanjutnya terkait dengan volatilitas harga. Di masa pandemi ini yang paling dinantikan oleh konsumen adalah mungkin meskipun harga tinggi nggak masalah, tapi yang jelas harganya stabil. Atau suku-suku harga rendah tapi stabil.
Sehingga ketika dalam membuat pengaturan pengeluaran spending rumah tangga, dia terstruktur dan nggak ada semacam shock seperti itu. Beda kalau misalnya ada harganya volatil, yang tiba-tiba sekarang harganya 10.000 misalnya, besok lagi 20.000, mungkin naik lagi menjadi 30.000. Nah, di sini saya menghitung, saya mengolah dari ada data di harga pangan EDI pada periode rentang 2 Januari sampai tanggal 20 April 2020 dengan menghitung koefisien of variation. Di sini marking kuning adalah komoditas yang nilai yang lebih volatil. Untuk beras, dia lebih volatil di pasar modern, pasar tradisional lebih nggak volatil. Daging ayam di pasar tradisional lebih volatil dibandingkan di pasar modern. Jadi saya melihat bahwa mungkin di sini ada semacam sebuah karena di pasar modern itu biasanya daging ayam itu yang daging ayam beku yang sudah berhari-hari ya, sehingga dia harganya lebih stabil. Kalau di pasar tradisional, dia mungkin karena harganya, dagingnya itu daging yang mentah, 1, 2, 3 hari cepat busuk gitu. Sehingga ketika tiba-tiba supply-nya melimpah, dia turun harganya. Ketika dia supply-nya nggak ada, dia harganya naik. Di di Januari tanggal 2 sampai 20 April 2020. Kemudian daging sapi, dia lebih volatile di harga pasar modern, di pasar tradisional tidak. Jadi saya melihat di sini adalah konsumen itu lebih prefer pada membeli daging sapi dibandingkan dengan daging ayam. Lebih prefer daging ayam daripada daging sapi. Kemudian telur ayam lebih volatile di pasar tradisional. Hortikultura, di sini bawang merah, bawang putih, lebih volatile di pasar modern. Cabai merah, cabai rawit, itu lebih volatile di pasar tradisional. Minyak goreng lebih volatile di pasar modern. Gula pasir, baik lokal maupun premium, itu lebih volatile di pasar tradisional. Jadi di sini kalau melihat dari produknya, lebih banyak produk-produk bapok yang volatilitasnya lebih banyak di pasar tradisional. Jadi lebih banyak komoditas di pasar tradisional yang lebih volatile dibandingkan di pasar modern. Hal ini menunjukkan mungkin pasar modern dia sudah semacam mungkin ada kontrak ya dengan supplier, sehingga untuk menentukan harganya dia sudah ada perjanjian berapa harga dalam rentang waktu tertentu yang disepakati. Hal ini berbeda dengan misalnya di pasar tradisional, dia tiba-tiba naik hari ini 1.000 misalnya, besok 2.000 dan seterusnya. Jadi lebih volatile di pasar tradisional. Nah, di sini menarik bahwa volatilitas ini lebih terdampak kepada warga yang menengah ke bawah ya, di mana mereka yang kebanyakan itu adalah orang-orang yang menengah ke bawah yang lebih easy atau lebih mudah dalam akses ke pasar tradisional dibandingkan dengan pasar modern. Jadi di sini pasar konsumen menengah atas lebih mudah lebih menghadapi kestabilan harga meskipun harganya tinggi ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, daripada konsumen di pasar tradisional. Oke, meskipun harganya rendah, tapi volatilitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan pasar modern. Nah, mungkin ini kan sampai April dan mungkin akan lebih menarik datanya nanti kalau bisa dilihat bulan Mei sampai Juni atau sampai ketika puncak pandemi ya yang diprediksikan akan terjadi sampai bulan Mei ya, ketika pandemi peak-nya Mei atau Juni, seperti banyak diramalkan oleh para ahli di bidang kesehatan. Dan nanti lihat apakah mungkin di pasar tradisional akan lebih volatile dibandingkan dengan di pasar modern. Nah, ini yang menjadikan pandemi ini memberi dampak ketidakpastian lebih tinggi kepada kelas menengah bawah dibandingkan dengan kelas menengah ke atas. Kemudian
Ini beberapa catatan dari olahan data yang saya sampaikan di atas. Harus ada impor gula, operasi pasar harus dilakukan untuk menahan kenaikan harga gula. Karena musim giling tebu itu baru akan terjadi nanti bulan Juni soal Lebaran. Jadi kalau seandainya pun nggak ada impor ataupun nggak ada operasi pasar, kemungkinan harga gula akan semakin meningkat dalam sampai Lebaran, sampai adanya suplai gula pasir yang baru. Kemudian ini yang menarik terkait dengan daging ayam. Mungkin pemerintah bisa membuat semacam sebuah insentif fiskal dalam artian gini. BNPT atau bantuan pangan non tunai yang cash itu bisa diberikan kepada masyarakat dalam bentuk dua jenis, untuk uang tunai sama barang. Barang ini apa? Misalnya daging ayam yang sudah dibelikan oleh pemerintah untuk beli daging ayam dalam rangka untuk menyelamatkan para peternak unggas yang memang dalam hal ini salah berekspektasi ya, ketika di bulan Januari Februari mereka memperbanyak stok DOC untuk dibesarkan, harapannya nanti puasa atau Lebaran ada permintaan banyak, tapi faktanya di tengah jalan ada pandemi ini sehingga permintaan turun. Atau mungkin nggak turun sebenarnya, tapi jalur logistik yang berubah seperti itu. Yang biasanya satu orang pedagang ayam misalnya ngedrop 10 kilogram ke satu pedagang penyet ayam di Margonda misalnya atau di Depok misalnya di sekitar UI, tapi karena pedagang penyetnya tutup karena nggak ada mahasiswa yang masuk di UI, sehingga yang menyuplai ayam itu dia nggak tahu mau dikemanakan ya ayam ini kan. Tapi sebenarnya kalau saya sebagai warga Depok, ya saya tetap saja ingin membeli ayam seperti itu. Tapi kan nggak dalam bentuk yang lain, bukan dalam bentuk penyet ayam, tapi dalam bentuk ayam mentah. Nah, di sini mungkin ada sebuah inovasi-inovasi dari pemerintah atau mungkin dari kita untuk menjadikan jadi semacam hub virtual yang menghubungkan antara kita konsumen dengan para supplier bapok, bukan hanya daging ayam, tapi semua bapok yang ada. Saya dengar cerita juga kemarin di Jogja ada penyuplai telur bebek gitu kan dari Brebes mau masuk pasar Giwangan, tapi karena baru awal-awal ada KLB atau mungkin darurat bencana di Jogja yang dilakukan di minggu awal, pasar Giwangan tutup sehingga penyuplai telur itu nggak bisa jualan di sana. Nah, ini mau dikemanakan telur itu? Nah, itu yang mungkin di sini ada sebuah shock di jalur logistik sebenarnya yang perlu segera dibenahi lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, memastikan logistik antara daerah zona merah PSBB harus diamankan agar pasokan bapok ke daerah PSBB atau zona merah aman. Nah gini, mungkin banyak petani-petani di Bogor ya, di puncak sana penjualan wortel, kentang, atau mungkin daun bawang merah, atau mungkin jualan daun serai dan sebagainya. Mereka mau jualan ke Jakarta, tapi karena pasar pada tutup dan mungkin saluran logistiknya terganggu, ya mereka mau ngapain? Saya nggak tahu mau bagaimana. Nah disinilah peran kita semua untuk berinovasi bagaimana tadi menjadikan hub virtual atau mungkin hub baru yang menghubungkan antara kita sebagai konsumen dengan para petani di sana. Intinya menurut saya insentif yang paling penting bagi petani adalah bagaimana mereka tetap bisa menanam dan tetap bisa berjualan. Kalau itu terus berjalan, insya Allah dalam menghadapi pandemi ini kita tidak akan kekurangan makanan ya, karena di sisi lain perpangan itu adalah menurut saya benteng terakhir pertahanan dalam perang melawan COVID-19 ini. Kalau seandainya petani udah nggak mau menanam atau mungkin dia ada semacam kerusakan di sana misalnya karena ada tersebar wabah di puncak misalnya, di Brebes sebagai pusat bawang merah misalnya, orang petani nggak mau menanam lagi, otomatis kita akan kekurangan suplai di masa beberapa waktu mendatang pasca bulan-bulan kuartal 1-2 ini. Nah, kemudian yang terakhir,
COVID-19 ini sebenarnya mau memberikan sebuah pelajaran bagi kita semua, bagaimana kita harus meningkatkan atau memperbesar cakupan dari apa namanya pengembangan industri pengolahan produk pertanian kita. Jadi kalau mungkin tadi saya terkait dengan harga ayam akan beda, misalnya mungkin akan berbeda ceritanya kalau seandainya industri pengolahan ayam kita siap, sehingga ketika ada pengolahan ada oversupply, kelebihan ayam itu bisa diserap oleh industri, diolah menjadi nugget, menjadi semacam ayam yang udah dibekukan yang bisa bertahan lama, sehingga nanti bisa dikeluarkan atau dijual lagi setelah permintaan pulih pasca pandemi seperti ini. Tapi kalau seandainya tidak ada industri olahan yang tidak mampu menyerap itu, ya berarti ketika ada oversupply, komoditas itu akan sia-sia, dan di sini para petani atau peternak akan rugi. Dan saya dapat cerita lagi di Banjarnegara, ada teman kuliah ya, dia punya banyak ada kolam ikan gurame dan sebagainya, banyak sekali bertonton ikan di Banjarnegara nggak bisa keluar Banjarnegara karena permintaan di Jogja, di Temanggung, Semarang itu berkurang karena banyak warung penyet atau warung-warung makan yang tutup gara tidak ada aktivitas kampus di sana, sehingga jualan ikan pun nggak bisa dilakukan. Nah, saya kira ini salah satu hal-hal yang perlu diantisipasi dengan misalnya tadi bagaimana membuat jalur distribusi baru yang memungkinkan agar produk ataupun komoditas yang ada di petani sampai ke konsumen untuk saat ini. Tapi untuk jangka panjang mungkin ya ada sebuah industri pengolahan yang menerima atau mungkin mengolah lebih lanjut produk-produk pertanian tadi sehingga bisa lebih tahan lama dan untuk menghindari adanya volatilitas supply and demand. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Nanti mungkin kita bisa lanjut dengan diskusi. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Susi. Ya, sama-sama. Atas paparannya. Jadi tadi ada yang menarik bahwasanya Mas Lucy membuka data deadweight loss yang dihasilkan dari kenaikan harga harga bawang putih itu bisa mencapai 8,2 juta cangkir kopi. Ini yang menarik ya, data-data seperti ini yang jarang kemudian kita menangkap hal itu. Nah, kalau bisa saya rangkum dari beberapa paparan dari Mas Lucy, intinya ada triple intervention kalau saya lihat dari Mas Lucy tadi. Yang pertama itu dari sisi produksi, dari sisi hulu, kemudian dari sisi distribusinya, sampai kemudian pada sisi demand-nya. Jadi saya saya dapat itu. Nah, kemudian berikutnya ada Prof. Bustanul. Izin Prof, siap Prof? Ya, terima kasih. Nah, Prof. Bustanul akan membahas tentang anatomi krisis. Akan coba membahas tentang anatomi krisis pangan dan juga akan membandingkan terkait tentang kebijakan pemerintah di saat krisis 98, kemudian krisis pangan 2008 dengan sekarang. Nah, ini menarik ini. Jadi tanpa berpanjang lebar, izin Prof, kami persilakan tempatnya, Prof. Baik, terima kasih Mas Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, peserta ISPE, Indef School of Political Economy di seluruh tanah air, terima kasih sudah bergabung di sini. Senang saya bisa ikut pada atau memberikan sesuatu, sharing yang saya ketahui. Ini bisa menggunakan share screen ya? Bisa, Bro. Bisa, Bro.
Gimana caranya? Oke, mana yang bisa share screen ini kali? Nah, sudah Bro, kelihatan Bro. Ya, tapi harus bikin full ya, gimana caranya? Oh, iya. Oke, view full. Baik, saudara sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya share pada kesempatan ini. Saya kasih judul potensi krisis pangan baru. Tadi kita sudah dengarkan semua penjelasan dari Mas Rusli dalam konteks yang berhubungan dengan case di Indonesia dan beberapa dampak ekonomi, atau dalam ekonomi kita sebut sering dengar dengan deadweight loss. Saya akan menyampaikan beberapa hal, mungkin 30 menit, mudah-mudahan cukup waktunya. Satu, saya akan refresh ya anatomi krisis pangan ini. Kemudian 2 dan 3 tadi sudah disebutkan oleh Mas Rusli, harga pokok pangan global mulai naik, kemudian di dalam negeri, dan saya akan share mengenai 2 komoditas yang sensitif ya, terutama beras dan gula. Dan yang keempat, kita lihat sama-sama, terutama dalam konteks perdagangan internasional dengan di luar negeri sekarang sudah pada hang seperti itu, apa yang akan terjadi dengan komoditas andalan ekspor kita. Andalan ekspor itu sudah pasti sawit, kopi, teh, kakao, karet, yang sedang seperti itu. Dan mengapa saya tulis taruhan daya saing itu? Ada 2 tantangan. Yang tantangan yang pertama, bahwa kelapa sawit itu anjlok harganya. CPO anjlok, sementara yang lain pesaingnya kita, minyak kedelai, minyak apa itu tidak terlalu. Baru yang kelima, bagaimana sebaiknya kontingensi itu kalau krisisnya seperti ini bagaimana, lalu apa yang untuk petani, apa yang untuk konsumen, kira-kira seperti itu. Baik, sebagai background tadi Mas Ruli sudah sampaikan, yang pertama menyampaikan, memberi warning dan dikutip oleh Presiden Jokowi itu mengenai FAO ya. FAO sudah kasih warning dan sudah menjadi bahasan beberapa tempat bahwa kemungkinan potensi krisis pangan itu memang sangat terbuka. Ada analisis di IFPRI, kalau punya waktu silakan buka IFPRI, Lembaga Kebijakan Pangan Internasional, International Food Policy Research Institute, dan di beberapa media kita sudah disampaikan dalam konteks itu yang sangat menarik. Mengapa saya katakan menarik? Tidak ada tanda-tanda khusus dalam produksi pangan yang bisa menyebabkan krisis, tapi kita akan menjadi krisis gitu. Itu kan yang harus kita pelajari. Kalaulah ini Anda anggap sebagai kuliah, kita refresh lagi pemahaman kita, apa benar, dan kalau benar bagaimana mekanismenya, secara thinking, secara logika seperti apa. Saya beri background dulu. Beri background itu mengenai laporan terbaru yang dirilis tanggal 16 April oleh IFPRI. Sebetulnya oleh David Laporte yang melakukan. Sepertinya modelingnya itu, tapi dia menggunakan Mira-Grodep ya. Jadi sebetulnya dia CGI juga. Kita lihat nanti hasilnya Indef yang digawangi oleh Pak Eko, Pak Rizal, kira-kira akan seperti apa, mungkin dalam sesi berikutnya di SBSP. Tapi melihat data ini, saya benar-benar khawatir gitu. Hang atau resesi ini akan menjadi kenyataan. Belum ada yang bikin worst scenario sampai kira-kira dibandingkan dengan base year value ya dari mereka itu, bahwa pertumbuhan ekonomi real ya, GDP dunia itu akan minus 5%. Wow, this is very serious menurut saya ya. Terus developed country minus 6,2, developing country lebih sedikit minus 3,6. Afrika lebih parah sampai hampir 9% minus. South Asia minus 5%, Southeast Asia termasuk Indonesia minus 7%, dan Latin Amerika minus 6%. Itu yang basis. Kemudian sampai yang menjadikan ekonomi itu sampai kontraksi demikian, household consumption, ekspor, kemudian value added, dan agri-food in general. Coba lihat agri-food ekspor itu sampai minus 2 digit seperti itu menurut saya mengerikan juga. Bahasa lain, dengan kebanyakan lockdown seperti sekarang di seluruh dunia,
sistem logistik, terutama pangan, itu yang tidak jalan, tidak bekerja. Itu yang dikhawatirkan sampai menyebabkan krisis pangan baru. Nah, kalau krisis pangan baru, di dalam negeri sudah saya jelaskan Mas Rudi seperti itu, nanti di global juga luar biasa kan dampaknya. Itu sebetulnya yang perlu diantisipasi. Sudah bukan waktunya untuk denial, untuk menyangkal, sudah bukan waktunya lagi untuk menutup-nutupi, tapi kita lihat kira-kira seberapa besar krisis itu, dan mungkin yang saya ikut menghitung dulu. Kalau ini penurunan seperti ini, kira-kira kapan bottom-nya, kapan mendatarnya, kemudian kapan titik baliknya untuk naik. Banyak senario V begini, turun naik lagi, tapi lebih banyak yang mengatakan akan datar beberapa saat, bahkan mungkin sampai kuartal 2 tahun 2021, baru setelah itu naik. Itu yang agak pesimis ya. Jadi yang optimis akhir tahun atau bahkan awal tahun depan sudah mulai naik. Nah, kemarin bocoran sedikit ini, kita rapat mengenai PDB Indonesia. Ya, PDB Indonesia kuartal 1. Belum selesai menghitungnya, EBPS akan rilis nanti awal Mei, tapi di Indonesia mungkin masih positif pertumbuhannya, kuartal 1, ya, triwulan 1. Jadi Januari, April, Mei, itu yang akan dirilis tanggal 5 Mei besok. Ya. Mengapa masih positif? Karena kita dampaknya itu atau aktivitas itu sampai berhenti total setelah minggu kedua, Maret. Jadi sampai minggu kedua Maret masih ada aktivitas dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi masih positif. Range-nya antara 4% itu asik sebetulnya. Tapi kita semua sepakat pasti triwulan 2 itu yang mungkin akan parah ya. Kemarin ketika Cina merilis triwulan 1 bahwa pertumbuhannya mereka juga minus sampai 6%, baru kita shock betul. Karena ingat, Cina mulai lockdown sejak Januari ya. Padahal sebetulnya lockdown-nya nggak merata banget, dimulai dari Wuhan, tapi kota-kota besar juga sudah mulai. Apakah Cina akan revive? Belum jelas juga. Tapi dari konteks sinilah saya menguraikan mengenai anatomi krisis pangan. Saya akan spend waktu mungkin 5 menit di sini. Gini, Bapak Ibu sekalian, mohon jelaskan ini mungkin karena kita kuliah ya. Kalau ISP kan kuliah, bukan seminar, bukan talkshow. Jadi memang kita harus detail menjelaskannya. Mohon lihat baik-baik, saya bagi menjadi 3. Yang paling kanan adalah krisis pangan hari ini yang dikhawatirkan itu, dan krisis ekonomi Asia, kemudian krisis pangan 2008. Saya lihat dari drivers-nya, kemudian kondisinya, saya terus terang menghabiskan waktu cukup lama mengumpulkan data satu persatu dari BPS, dari BI, OJK, dari Indonesia ya, kemudian dari global, dari harga minyak yang sampai negatif, yang gitu-gitu kan. Ini sebetulnya yang sampai mengisi sel-sel dalam matriks ini menurut saya melelahkan, terus terang melelahkan. Tapi saya senang, saya exercise itu, karena saya lihat, saya ambil dimensinya, ada drivers, kemudian ada kerja ekonomi, ada faktor eksternal ya, dalam konteks di luar dari sistem pangan kira-kira, tapi dia sangat besar pengaruhnya, baik pada Indonesia maupun pada global. Ya. Kemudian, apa kebijakan pemerintahnya di Indonesia? Sebenarnya dua cara membaca ini antara global sama Indonesia. Dan saya iseng taruh yang baris terbawah, apakah tentang kerusuhan sosial kira-kira akan seperti apa? Baik, satu persatu. Saya refresh dulu dari krisis ekonomi Asia. Krisis ekonomi Asia itu tidak semua Asia, tapi memang dimulai dari nilai tukar dan neraca pembayaran. Jadi sistem perbankan dan nilai tukar rupiah itu yang menyebabkan krisis. Ingat, mungkin Mas Denny masih muda tahun itu ya, 11. Jadi di Bangkok itu ada persoalan dengan nilai tukar baht ya. Asia memang dimulai di Bangkok, terus ke Malaysia, lalu ke Indonesia. Malaysia pada waktu itu masih dipimpin oleh Pak Mahathir, dan terus sampai kepada beberapa negara di Asia yang kena. Tidak semua global, Eropa juga tidak kena, Amerika juga tidak kena ya.
Yang terjadi adalah 4 itu, saya coba membuat supaya comparable ya, bisa diperpanjang sebetulnya. Jadi driversnya atau kondisi ekonomi global, inflasi tinggi terutama di Asia tadi, pengangguran, kemiskinan tinggi, dan di situ akses pangan terganggu. Nah, coba bandingkan dengan krisis pangan global, driversnya adalah subprime mortgage atau persoalan keuangan dan perbankan di Amerika Serikat ya. Dan ingat, pada waktu itu harga minyak bumi sangat tinggi. Berapa tinggi? Sampai 120 US dollar per barel. Yang tentu saja ketika hari ini harga minyak bumi rendah sampai negatif, apakah masih akan krisis, kan gitu kan pertanyaan akademiknya kan. Oke, waktu harga minyak tinggi, krisis masuk akal. Mengapa masuk akal? Karena pada waktu itu perdagangan pangan, ya tentu saja kalau harga global tinggi, kemudian biaya angkut pangan menjadi mahal, dan itu yang merata seluruh global, sehingga di beberapa global itu menjadi krisis ya. Dan pada waktu itu 2007-nya sebetulnya sudah mulai global warming. Oke, ada yang tidak percaya, tapi termasuk saya yang percaya. Dan global harga pangan tingginya itu didrive oleh harga minyak bumi global yang tinggi. Oke, kalau mau diperpanjang, kalau bacaan kayaknya saya pernah tulis di salah satu buku 100 ekonomi itu, dan di situ global warming itu yang terjadi, yang juga menimpa Suriah ya. Suriah itu Presiden Bashar al-Assad ini sudah diperingatkan orang, karena di Suriah itu ada center dari bagian dari CG System, Consultative Group of International Agricultural Development ya, Research, CGIAR. Di situ ada ICARDA di sana, di Aleppo, Syria, sudah memperingatkan Syria, be careful, ini global warming beneran, bukan main-main. Ya, biasa pemerintah pemerintah di sana juga menolak, nggak percaya, denial ya. Kemudian harga mulai melonjak. Oke. Mulai naik, orang nggak naik. 2008 sangat tinggi, seperti biasa ketika harga pangan tinggi. Nah, sosial, ekonomi, politik sudah mulai resah. Orang demo, kemudian ini biasalah, teman ada konspirasi mungkin dari global juga masuk sana. Karena di situ mulai ISIS pertama kali, segala macam campur aduk kepentingan minyak dan seterusnya, akhirnya menjadi Syria menjadi hancur seperti sekarang yang nggak pernah kita bayangkan. Sebelumnya menjadi konflik horizontal, karena kan orang protes, nggak dapat makan, pangannya harga tinggi, nggak punya akses. Satunya membantah, oh tidak, lalu horizontal dan seterusnya. Jadi poin saya di sini, dengan drivers iklim global ya, perubahan iklim itu bukan drivers main-main, itu serius, harus kita antisipasi, harus kita adaptasi, mitigasi secara baik. Nah, sekarang drivernya agak beda. Drivernya itu agak beda karena harga minyak bumi rendah. Bahkan kalau Anda ingin minyak bumi, penjual membeli. Sehingga Arab Saudi untuk pertama kali sudah mulai mengeluarkan bond ya, dan utang gitu. Dan nggak pernah kepikirkan mungkin 30 tahun atau 40 tahun ketika raja keturunan dari Saud itu, Abdul Al-Saud itu, sampai kepikirkan sekarang bahwa waktu itu minyak adalah tambang emas hitam, bla 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 gitu. Mengapa harga minyak rendah sampai bikin krisis? Padahal stok pangan oke, panen oke, saya sudah browse beberapa data. Rupanya dia karena lockdown itu tidak ada aktivitas logistik atau sedikit atau aktivitasnya terganggu. Disitulah pelan-pelan orang kehilangan akses. Hari ini belum tinggi harga pangan global, tapi sudah mulai makin menanjak tinggi. Jadi lockdown ini adalah akibat sekaligus juga sebab dari kemungkinan krisis pangan. Kira-kira gitu logika teorinya. Baik, kita lihat di Indonesia. Data ini tersebar di mana-mana, tapi saya bekerja keras untuk mengumpulkannya.
Coba lihat, tahun itu, krisis Asia itu, kurs dari 2.400 sampai 16.500. Sekarang sudah mulai mendekat. Saya cek kemarin 15.500 sekian, oke, dari biasanya 12.000. Kalau global, saya agak skip mungkin yang krisis pangan global 2008. Mengapa? Di Indonesia nggak terlalu besar dampaknya. Jadi memang Tuhan maha melindungi ya pada waktu itu. Jadi kita itu walaupun di global harga naik sampai 30%, 50%, bahkan gandum sampai 132% tahun 2008. Di Indonesia, okay, not so gitu. Pada waktu itu yang saya ingat Indofood lapor ke Pak Presiden SBY, Pak, harga impor gandum ini sudah sedemikian tinggi, boleh nggak kami naikin harga produk kami? Saya sebut Indomie lah, susahnya sih. Kira-kira diredam, Pak, jangan naikin lah kalau bisa, kalau naik 100 mungkin oke lah. Tapi kurangi ukurannya. Sehingga ukurannya dikurangi, kita nggak terlalu terasa. Tapi bagi pedagang-pedagang mie tek-tek segala macam terasa. Ingat, gandum naik 132%. Beras 70%, jagung 30% paling rendah. Jadi biji-bijian itu, kedelai juga ikut naik pada waktu itu. Baik, kita kembali ke kondisi Indonesia. Hari ini inflasi 3%. Saya sengaja kasih warna yang abu-abu di sini karena memang belum pasti berapa, tapi baru shot pertama mungkin 6%, jangan-jangan bisa lebih tinggi dalam inflasi kita. Kemiskinan kemarin atau hari ini masih 92%. Nah, kira-kira kan seperti itu, wallahu alam, tidak tahu. Ramalan terakhir kemarin dari teman kita, Pak Dr. Asep Suryahadi di Semeru, sampai 12,5%, which is okay lah sebetulnya ya. Cadangan devisa kita hari ini 131,7 miliar dan akan tergerus, pasti akan tergerus. Utang luar negeri baru 29,8% dari PDB, mungkin bisa 50%, karena kan untuk melaksanakan program yang Mas Rudi sampaikan tadi, untuk bikin 40 triliun itu, APBN kita nggak punya banyak uang. PDB kita hari ini 5%, 5,02 lebih tepatnya. Shot pertama, ramalan pertama, 0,5% tahun ini. Tapi saya menduga bisa lebih buruk. Nah, tergantung nanti asumsi di modeling itu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, silakan ditelusuri, diresapi data itu. Data itu dapat dipertanggungjawabkan semua, karena saya carinya pelan-pelan, untuk dapat satu garis itu sulit sekali untuk mencari datanya, konfirmasinya akhirnya bisa dapat juga. Pada waktu krisis 98, kemiskinan kita memang melonjak 50 juta orang atau 24,2%, sampai menghitung angka kemiskinan baru ya, 24,2%. Hari ini kemiskinan 5,2, 24 sekian juta, hampir 25 juta. Akan seberapa? Wallahu a'lam. Kurang tahu. Kalau 12,5 juta dengan data yang lama ini, ya mungkin masih oke, tapi saya khawatir lebih dalam lagi dari situ. Saudara sekalian, ingat pada 98 kita PDB minus 13,7%. Semua sektor minus. Pada waktu itu, pada tahun pertama 98, sektor pertanian positifnya cuma 0,5% sih. Tapi pada waktu itu banyak orang mengambil kesimpulan yang salah. Karena sektor pertanian penting, kira-kira pada waktu itu, ayo kembali ke pertanian semua. Tapi memang banyak anomali, banyak anecdotal story. Mas Denny masih muda zaman itu. Jadi pada waktu itu presidennya Pak Habibie, harga ekspor kakao itu sampai 40 ya, itu sangat tinggi, 40 US dollar ya. Itu kan lebih tinggi sekali. Singkat cerita, banyak orang-orang di Sulsel, di Sulteng dan di Sultra naik haji mendadak karena blessing dari nilai tukar dolar dari 2.500 jadi 16.000. Kemudian harga udang saja 100.000 pada waktu 100.000 tinggi zaman itu ya. Harga kopi juga tinggi pada waktu itu, karet sampai 6 dolar dan seterusnya. Sehingga orang rame-rame lompat ke pertanian. Pertanian ini salah satu yang dapat diandalkan bla 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 gitu. Tapi kan orang lupa, pertanian harus tergantung pada sektor lain juga. Jangan lupa, pertanian nggak bisa berhenti sendiri, nggak bisa jalan sendiri maksud saya. Setelah harga barang-barang lain naik, setelah inflasi naik sampai 82%, can you imagine?
Sampai 80%. Akhirnya barang-barang juga naik. Tidak ada artinya kenaikan harga dolar sebentar itu. Dan setelah itu 99 baru menjadi lebih buruk lagi. Sampai Pak Habibie sudah berhasil meredam inflasi, ya, dan dari 82% sudah berhasil sampai 11% atau berapa lah sampai di bawah itu. Anyway, faktor eksternal pada waktu itu El Nino yang bikin krisis. Kan dari ekonomi nih. Nah, El Nino itu kekeringan, ya memang Tuhan yang Maha mengatur ya. Kekeringan hebat, sehebat-hebatnya, karena siklus El Nino biasanya 5 tahunan. Nah, dari situ Indonesia mengalami gagal panen di mana-mana. Kemudian kita impor, pada waktu itu rekor impor beras yang tercatat 6 juta ton, yang tidak tercatat konon sampai 10 juta ton gitu ya. Di situ, dan kita paham Pak Harto jatuh. Demonstrasi di mana-mana, akses pangan terganggu ya. Pak Harto berhenti, digantikan oleh Pak Habibie. Nah, pada 2008 Lehman Brothers bangkrut, yang berasosiasi dengan Presiden Bush juga ikut hilang lah, Halliburton bangkrut, dan Presiden Obama menang 2008. Hari ini Presiden Trump, atau reaksi pertama negara-negara terhadap COVID ini, dia membuat proteksionisme baru. Thailand dan Vietnam sudah declare, saya akan pentingkan beras untuk kebutuhan rakyat saya, urusan Indonesia bukan urusan saya, kira-kira gitu lah. Itu yang memiriskan juga gitu. Tapi Presiden Trump udah lebih 5 menit pada saya bicara 5 menit. Presiden Trump di sana bantu petani. Berapa dia bantu petani? 300 triliun. 19 billion US dollar, 300 triliun, 250 triliun untuk bantu petani yang kita belum mampu ya. Kemudian 50 triliun untuk pemerintah. Itu menarik. Jadi Amerika Serikat itu yang negara kapitalis seperti itu, akhirnya pemerintah turun tangan, beli barang petani, mengolah, mengepaknya, kemudian mendrop ke food bank, pusat-pusat distribusi yang untuk ditujukan pada pengangguran atau mereka yang terkena. Dan di sana bantuan atau PHK lebih enteng dibanding sini, kan udah PHK aja. Kalau kita kan harus menanggung itu, sehingga banyak orang yang kelas menengah biasa berkantor berdasi, sekarang mereka antri makanan di LA, di San Francisco, di New York, di Washington DC, kira-kira seperti itu. Sehingga itu yang diperhatikan karena krisis hari ini. Apakah mengarah kepada krisis pangan? Sangat mungkin, sangat mungkin. Mengenai kebijakan sudah kelamaan, tapi sebetulnya saya bisa slide saya cuma ini, sebetulnya bisa saya berpanjang-panjang menceritakan itu dalam konteks yang berhubungan dengan kebijakan. Kita sekarang ada Perpu 1 dan ada PP 21 mengenai PSBB ya. Kemudian PP-nya diterjemahkan menjadi Permen, dan kalau Anda mau usul PSBB harus approve dari Menteri Kesehatan. Dan yang terakhir yang bawah itu 2008 PSBB terpilih lagi, ya. Salah satunya karena harga beras aman. Kira-kira dampak kenaikan harga beras pada waktu itu tidak sampai 30%. Ada kenaikan, tapi Tuhan Maha Adil, musim bersahabat pada waktu itu. Jadi produksi pangan naik, Bulog diapresiasi. Bang Mus ya, Dr. Mustafa Abu Bakar, Dirut Bulog pada waktu itu diundang ke FAO ke Roma, making speech saja. Ceramah dia, mengapa Indonesia bisa berhasil mengatasi krisis pangan, bla 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 bla. Salah satunya karena stok pangan pokok dijaga dan tidak sampai kemana-mana. Ya ada ongkos pasti, ada biaya, tapi itu yang seluruh Indonesia. Salah satunya mungkin mungkin saya subjektif, dan menjadikan Pak Mustafa Abu Bakar dari Dirut Bulog naik menjadi Menteri BUMN. Saya sudah pernah sampaikan kepada beliau. Terus sekalian, tanggal 1 Mei, buruh akan demo, apapun itu. Katanya dimulai dari tanggal 30 April, wallahu a'lam. Tapi Pak Presiden masih semangat sih untuk melakukan itu. Jadi kira-kira gitu anatominya. Apakah akan menyebabkan krisis pangan? Wallahu a'lam. Mas Denny, tinggal berapa? Sudah saya hampir waktu tadi 7 menit dari sini. Baik, terus sekalian, harga biji-bijian mulai naik. Ya,
harga biji-bijian itu grains ya. Saya ambil maize, saya ngambil ini juga setengah mati, tapi saya senang lah. Saya mulai senang cinta pada komputer saya lagi. Kalau biasanya cuma nggak punya waktu kan, sekarang di rumah mulai main-main. Ada untungnya juga untuk melakukan itu. Dan saya ambil sengaja mulai dari 2006 supaya Anda melihat gerakannya. Yang tadi world price of grains itu 2008 yang sampai seperti ini tingginya itu. Rice saja sampai hampir $900 per ton, itu luar biasa tingginya. Kalau sampai saat itu kan saya bilang tadi 74%, hampir 100%. Terus ini menurun, naik. Nah sekarang beras ini global sudah mulai naik ini. Itu yang dikhawatirkan itu. Produsen beras nggak banyak. Vietnam, Thailand, Cina sebenarnya. Tapi Cina kan jarang kita perhitungkan sebagai sumber impor karena Cina jarang jualan beras ke kita. Yang banyak jualan beras itu Thailand sama Vietnam sebetulnya. India, Pakistan kadang untuk beras tertentu. Nah, bahasa lain, kalau kita produksi domestik untuk pangan pokok ini bermasalah, cari impor juga susah. Sehingga memang harus kembali ke kita. Kalau menggunakan model 2008 tadi, ya 2008, mengapa kita bisa selamat? Selamat karena cadangan domestik dijaga betul. Stok manajemen pangan domestik memang dijaga, dan itulah yang menjadi salah satu penyelamat dari dampak krisis pangan global. Ya, ekonomi ada dampaknya juga, inflasi 12%-an juga. Tapi so far oke. Ada demo, Pak SBY di demo besar-besaran, sampai ada yang bawa sapi ke kerbau gitu-gitulah. Jika masih buka file silakan gitu. Bagi saya, karena saya orang tua, saya masih merasa kemarin gitu. Tapi bagi anak-anak muda, Mas Rusli, Mas Denny, mungkin kejadian 2008 sudah 12 tahun lalu, tapi enak untuk dibuka. Kalau saya karena menyaksikan itu jadi asik juga melihatnya. Baik, saudara sekalian, kalau ini tadi sudah Mas Rusli sampaikan, saya pikir nggak akan sampai ke sini, too much gitu, too many. Tapi informasi itu penting. Saya cuma lihat data sebulan, data Februari, data April. Tapi kalau membaca data ini, mohon jangan salah mengambil kesimpulan. Dibandingkan harga sebulan, dibandingkan Maret, memang harga turun, kecuali bawang merah kok. Bawang merah dan gula. Tapi kalau dibandingkan 2 bulan, gula yang paling gila itu udah hampir 23%. Bawang merah stabil tinggi kenaikannya. Maksud saya tadi, jangan sampai ambil kesimpulan salah, karena begini, ada analisis di luaran, beras nggak apa-apa gitu. Oke, kemarin waktu pemerintah BPS keluar dengan data inflasi dari beras, itu tidak terlalu besar, memang, karena udah keburu tinggi kan. Jadi kalau tinggi ya naiknya sedikit, bahkan turun naik 0,42%. Pak Presiden kemarin mempermasalahkan naikkan 0,42%, mah nggak usah dipermasalahkan sebetulnya kan. Tapi dimasalahkan karena sudah terlanjur tinggi, sudah secara average itu 11 atau hampir 12.000. Itu sebetulnya, jadi stabil tinggi gitu sekarang ini. Terus Bapak sekalian, saya ditanya orang, apakah beras Indonesia akan aman? Yes, 2-3 months oke. Tapi saya tuliskan titik kritis beras pada akhir tahun. Terutama pada November mungkin sudah mulai. Saya punya data begini, beberapa data ini belum dipublish. Saya gunakan untuk analisis saja sebetulnya. Itu pola dari produksi beras kita 2 tahun terakhir, karena data 2017 tidak reliable, data 2018 ini yang sudah mulai menggunakan KSA ya, kerangka sampel area. Mohon lihat polanya. Jadi polanya itu produksi beras 2 bulan saja yang tinggi, di atas 5 juta ton ya pada 2018, kemudian bulan April 4 sekian. Jadi produksi yang cara bacanya produksi yang biru, konsumsi ini yang hijau, konsumsi 2,5 sampai 2,47, kalau Februari 2,3 sekian ya. Dan pola 2018 2019 mirip. Maret April tinggi ya. Setelah itu turun. Dan saya katakan dengan pola ini, lalu saya bikin proyeksi. Oke, data yang warna ungu muda ini belum ada, karena yang ada baru data sampai Maret. Oke, tapi sangat mungkin
panen April, nanti akhir bulan baru terkumpul datanya, itu kira-kira bisa di atas 5 juta ton, karena memang panen raya. Tapi dari sini maksimal sampai Mei, memang kita aman. Dan laporan pemerintah, Anda baca di media hari ini dan kemarin itu, memang beras aman, gitu kan. Tapi seaman berapa gitu? Dengan kondisi seperti ini, saudara sekalian, Juni, nah itu sudah mulai turun produksinya. Mudah-mudahan ramalannya salah sih. Tapi dengan pola yang ini ditambah dengan pola ini kira-kira akan seperti itu. Sehingga saya tuliskan di situ sampai Juli aman. 3 bulan April Juni tadi tambahannya itu 11 juta ton. Sehingga pada Juli kira-kira ada surplus 7,7 juta ton. Nah, surplus ini harusnya disimpan, stok manajemen dikelola sampai pada saat produksi beras tidak banyak. Karena panen gadu itu, panen pada bulan Oktober itu tidak besar, 35%. 65% beras kita itu dipanen pada Maret, April, Mei maksimal. Kira-kira gitu logikanya. Nah, apakah perlu impor? Well, kalau mau impor, diam-diam aja lah, gitu, supaya nggak ribut. Tapi setidaknya jangan sampai gudang kosong. Gitu. Kalau ya berapa, I don't know, 400-500 ribu ton mungkin. Tapi diam-diam aja. Tapi hanya pemerintah yang Bulog yang berimpor simpen di situ, jaga sampai jangan sampai kosong lah pokoknya. Saya tidak ingin kejadian 98 terulang lagi. Dari konteks itu, saudara sekalian, jangan sampai harga naik gitu. Nah, yang menarik misalnya yang selalu menarik, hari ini itu ada kecenderungan lembaga-lembaga, Mas Denny, baik pemerintah, yang politisi, swasta, masyarakat, itu pada cari beras untuk dipakai, untuk kasih bantuan. Itu menekan harga ke atas loh. Saya cek, ada di sini nggak ya? Ya betul. Saya cek beberapa kepala dinas, beberapa petani di Jawa Timur dan Sumatera Utara, Pak, berapa harga? 5.000 Pak, 49 paling rendah. Kediri, Ngawi, gitu 46, 47 gitu ya. Tapi jelas harga itu tidak ada di bawah HPP baru. Ingat sekarang HPP-nya sudah menggunakan Permendak 24 2020, bukan Impres lagi, bukan Impres 5 2015. Jadi konteks di situ yang saya tuliskan, saudara sekalian, harga yang ditetapkan pemerintah itu terlalu rendah dibandingkan dengan harga yang terjadi di pasar. Orang di pasar 49 sama 57 kok gimana gitu. Dan konteks itulah yang perlu diperhatikan juga. Jadi apakah ini akan dorong inflasi? Pasti, sudah pasti mendorong inflasi. Kata kuncinya dalam kondisi COVID ini, karena kita harus seperti itu, jangan ganggu sistem logistik. Kalau sistem logistik diganggu, harga di tempat-tempat non-produsen, kata Mas Rusdi tadi, yang tidak punya beras, itu akan amat tinggi. Dan itu yang harus dijaga sebetulnya. Saya sudah sampaikan ini kepada pemerintah ya, karena memang mereka yang punya otoritas seperti itu. Baik, saudara sekalian, I think I will stop. Karena gula tadi sudah disampaikan Mas Rusdi. Kira-kira begini, satu lagi. Tadi apa saya sampaikan mengenai tantangan itu ya, tantangan persaingan baru pada minyak nabati dunia. Jadi tantangannya di situ itu harga CPO turun, oke, pada pertengahan April. Kemudian itu jauh dibandingkan Januari. Nah, pemerintah juga bingung kalau turun di bawah 550, pemerintah nggak punya uang untuk mengut. Karena 550 toh, jika belum ada yang aware terhadap ini, kita punya BPDP. BPDP itu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. BPDP itu mengumpulkan uang dari eksportir, CPO, untuk dikelola, baik menjadi program biofuel B30 maupun pada permajaan. Nah, kalau harga di bawah itu, nggak ada pungutan dong. Kalau nggak ada pungutan, BPDP nggak punya uang juga. Sebagian untuk riset sih. Nah, dari situ, saya tadi sudah sampaikan, mengapa CPO turun? Karena dia attach dengan harga minyak bumi global. Ya, Brent dan WTI sudah pada turun. Itu harga yang sampai minus itu harga di spot. Tapi kalau transaksi sebetulnya masih nggak begitu amat. Nah, saudara sekalian, di sini yang saya sampaikan menjadi tantangan. Nah, apakah CPO ini masih akan selamat ke depan? Well, this is the hardest part.
Dan saya tanyakan juga di sini, andalan pada daya saing itu, nanti bahannya saya share ya. Di Anda lihat kopi Arabica, kopi Robusta untuk global. Lihat pada terakhir sampai April, Februari, Maret, April terakhir itu sudah tanda-tandanya sudah mulai turun gitu. Nah dari seperti ini, konteksnya itu konteksnya untuk komoditas pangan yang menjadi andalan petani itu turun, tapi komoditas pangan yang harus kita konsumsi sendiri naik. Kan itu kan rumitnya krisis pangan hari ini, settingnya itu, anatominya itu, karena seperti itu. Ya terang aja NTP, nilai tukar tani turun dong. Kemarin NTP minus 12,2 kan, dan seluruh sektor, bukan hanya pangan. Perkebunan juga turun, horti juga turun. Itu sebetulnya yang harus diantisipasi. Sehingga saya usul bikin rencana kontingensi. Dan sudah sampaikan ini pada pemerintah dengan wording yang sederhana. Saya bikin skenario, kalau yang paling darah membaca baris bawah ini, jika tidak ada krisis dan harga cuma naik di bawah 10%, kemiskinan cuma naik 5%, easy, itu enggak ada krisis. Artinya kalau naik ya naik sedikit lah, oke lah. Naik sedikit pun bukan berarti pemerintah leha-leha, tapi pemerintah tetap perlu memberi jaminan petani agar kalau ke sawah jangan diganggu, jangan ditangkepin. Tetap pakai masker, pakai COVID, tapi mereka harus ada ya. Dan yang sudah beredar, termasuk disampaikan di rapat kabinet, Pak Presiden mengatakan kalau bisa dana desa itu dipakailah untuk padat karya, terutama untuk petani yang akan kesulitan. Bagi konsumen, jalankan program yang sudah ada, belum ada yang baru, KPSH. KPSH itu istilah baru di sekarang itu namanya ketersediaan pangan dan stabilisasi harga. Harus masif seluruh Indonesia, operasi pasar jalan terus, tapi ini kan kalau baris paling bawah ini tidak ada krisis. Nah, yang mengerikan kalau sampai ada harga pangan naik di atas 20% dan kemiskinan naik 10%, kata Anas, teman-teman di Semeru tadi, itu sebetulnya yang harus dijadikan perhatian. Usul saya, ini konteksnya pengamanan stok domestik, penguatan stok domestik. Nah, kalau yang sedang, krisis pangan sedang, ya bikin pengadaan berdalam negeri, intinya insentif harga lah. Karena terus terang, saudara sekalian, petani kita itu hasilnya sebagian besar ya, hasilnya itu tidak cukup untuk dimakan setahun. Jadi petani itu menjadi net konsumer beras pada saat-saat memang tidak musim hujan. Kita masih tergantung pada hujan ya. Jadi pada saat-saat itulah bantuan pemerintah dalam konteks bansos, kemudian insentif lain, keringanan KUR, PHK, PKH, program keluarga harapan, kemudian insentif suku bunga, kemudian KUR 6 bulan atau 1 tahun di dan seterusnya. Itu sebetulnya pemerintah menurut saya masih sedang merumuskan program di sini. 405 triliun itu, 405 triliun itu sebetulnya lebih banyak pada kalau ada krisis pangan sedang di sini. Nah, yang mengeri kita kan kalau krisis pangan parah itu yang saya sampaikan tadi, stok pangan harus aman. Saya pikir sudah cukup, saya menunggu tanya jawab, nanti bahan ini saya share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Paparannya sangat menarik, benar-benar baru dan bergizi, Prof. Terima kasih. Jadi, saya jadi ingat anatomi krisis yang tahun kemarin, kalau nggak salah, itu diungkap oleh Nuril Rubini. Jadi, Nuril Rubini salah satu ekonom dunia yang ternyata tepat memproyeksi terjadinya krisis 2008. Nah, dia memproyeksi terjadinya krisis 2020 yang salah satunya itu karena disrupsi distribusi, Prof. Iya, betul. Nah, ini menarik. Jadi kayak matching gitu. Nah, saya kita lihat. punya. Cuman memang beliau memprediksi harga minyak bakal naik sih. Nah, ini yang masih belum matching yang di situ. Nah, ini berikutnya ada tanya jawab Prof dan Mas Rusli. Nah, kebetulan kali ini idenya adalah tanya jawab interaktif. Jadi ada yang menanyakan, ini saya pilih beberapa orang yang saya undang untuk langsung menanyakannya via interaktif langsung. Ini yang pertama ada Pak Coki Aprianda.
Halo Pak Coki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam, silakan Pak Pak. Rusli, Prof. Bustanul, Mas Denny. Ya, ini saya langsung sampaikan pertanyaannya ya Mas ya. Baik, saya ada masing satu pertanyaan atau permohonan penjelasan lebih lanjut. Tadi Pak Rusli menyampaikan mengenai memberikan pemisalan beras dan bawang putih yang kecenderungannya kalau dilihat di grafik di pasar modern cenderung naik harganya, di pasar tradisional dan pedagang besar malah turun. Mohon koreksi saya kalau saya keliru, tapi memang ini agak aneh kalau menurut saya, karena memang tadi disebut anomali. Nah, ini apa penyebabnya, Pak Rudi? Mohon diperjelas. Apakah mungkin karena situasi pandemi COVID ini, banyak orang yang sekarang lebih cenderung berbelanja online atau secara daring, di mana pasar modern itu cenderung memiliki fasilitas untuk melakukan hal tersebut dibandingkan pasar tradisional. Sementara kalau pedagang besar mungkin hanya pembelian secara grosir, ya, juga mohon dikoreksi. Kemudian untuk Prof. Bustanul Arifin, pertanyaan saya adalah dalam kondisi dalam upaya mencegah terjadinya krisis pangan, tadi Prof. Memberikan pendapat cenderung untuk kita melakukan impor, misalnya impor beras, impor gula, dalam rangka mencegah harga itu naik melambung. Kalau pendapat saya terus terang bukan tapi pendapat saya apakah justru malah nanti ini akan menimbulkan kritik kalau kita mengimpor bahan-bahan pokok ini. Mengimpor garam saja banyak LSM yang sudah NGO yang protes. Nah, pertanyaan saya adalah apakah tidak sebaiknya pemerintah atau para stakeholders ini melakukan pengaturan sedemikian rupa agar ketersediaan pasokan bahan pokok atau sembako, kemudian baik cadangan maupun distribusi penyalurannya ini terjamin. Artinya untuk mencegah agar tidak ada oknum-oknum tanda kutip pejabat yang berwenang dan oknum pelaku usaha untuk bermain sehingga harganya melambung atau bisa saja terjadi kelangkaan padahal sebenarnya stoknya ada begitu. Jadi itu pertanyaan saya kepada Prof. Bustanul. Itu saja Mas Denny, terima kasih. Masih mute tuh, Dan. Halo, kita ini langsung dijawab. Mungkin langsung dijawab saja, Prof. Mas Rusli. Rusli aja dulu, mana Rusli? Iya, Mas Rusli. Oke. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan dari Mas Coki ya, terima kasih atas pertanyaannya terkait anomali perbedaan harga di pasar modern sama tradisional. Ini saya ingin mencoba untuk share kembali di bawang merah, saya di bawang putih ya. Bentar, saya share screen saya. Oke, kelihatan ya. Di sini ada yang menarik. Nah, saya langsung aja ke nih. Nah, untuk bawang putih ketika kita kondisi normal ya, itu pasar modern pasti lebih tinggi dibandingkan dengan pasar tradisional. Dan ini memang hampir semua terjadi di semua komoditas. Dan
saya kira mungkin ini lebih umum ya, sesuatu yang umum karena mungkin untuk cost atau biaya di pasar modern lebih mahal kan untuk operasional cost-nya dibandingkan di pasar tradisional, sehingga harga jualnya lebih tinggi. Namun ketika ini adalah ada akhir Januari ya, ketika belum ada COVID-19 di Indonesia, tapi sudah ada di China, ya kan? Jadi China kan sejak akhir Desember ya 2019, mulai Januari, Februari udah mulai rame tuh. Sempat dulu ada mau impor, ada wacana seperti ini. Kita nggak mau impor dari Cina terputus gara-gara ada COVID-19 di sana. Nah, sehingga ketika ada wacana itu di sini tiba-tiba harga naik gitu kan. Nah, kenaikan ini sesuatu yang sangat tidak mungkin menurut saya itu adalah anomali. Jadi gini, dan kenaikannya sangat ujuk-ujuk tinggi gitu kan, dalam waktu hampir 2 minggu sampai Rp20.000 per kilogram. Nah, di sini ada poin yang menarik bahwa kenaikan harga di pasar tradisional, di sini yang warna oranye biru ya, itu duluan naik. Baru disusul pasar modern. Baru kemudian di pedagang besar. Nah, di sini saya ada sebuah kesimpulan, mungkin sebuah hipotesis ya, bahwa mungkin sistem logistik di pasar modern itu lebih lebih bagus. Karena mungkin mereka terikat antara si supplier dengan si pembeli, pengelola pasar modern itu ada semacam perjanjian ya. Oke, dalam minggu ini saya akan kirim barang dengan harga sekian. Sehingga di sini ada kenaikan harganya baru terjadi setelah di pasar tradisional. Nah, tapi di pasar tradisional ketika tidak ada kontrak yang bagus, maksudnya dalam artian logistiknya itu tidak ada sebuah ikatan hukum yang legal antara supplier dengan si pedagang di situ, sehingga tiba-tiba si supplier bisa aja mempermainkan harga dengan keanannya sendiri seperti itu. Nah, poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah ini yang membuat volatilitas harga di pasar tradisional itu lebih tinggi dibandingkan di pasar modern, ya kan? Ini juga tadi saya sama kesimpulannya ketika saya hitung volatilitas harga periode 2 Januari sampai periode 20 April, di mana sebagian bahan pokok itu lebih banyak yang volatil di pasar tradisional. Nah, di masa pandemi yang seperti ini, volatilitas ini akan semakin menghajar kelas menengah ke bawah seperti itu dengan harga yang tidak pasti. Dan dibandingkan dengan kelas menengah atas, oke, meskipun harganya tinggi, tapi dia lebih stabil harganya. Nah, dan ini semakin diperjelas dengan tadi, mungkin saya khawatir ya, Perlung tadi nyampaikan bahwa akan ada krisis logistik ya, yang akan semakin memperparah ke volatilitas harga, baik di pasar modern ataupun pasar tradisional untuk semua komoditas. Dan dari temuan ini, dan saya sampaikan di catatan di slide terakhir saya, pelajaran yang bisa kita pelajari adalah bagaimana kita menyediakan sistem logistik yang baik dan industri pengolahan yang yang lebih stabil untuk bahan pokok kita. Demikian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih. Mungkin langsung Prof, yang pertanyaan untuk Prof Inul. Saya stop screen ya. Oke. Saya share screen dari sini ya. View full, mana caranya? Di view, Prof. Itu tadi diedit. View ya, view full screen. Pak Coki, kalau bawang putih sama gula ya kita harus impor, Pak, terus terang. Kita nggak cukup. Jadi produksi kita itu kalau gula itu 2,2. Ramalan tahun ini katanya 2,5 saya ragu, mungkin maksimal 2,3, 2,4 ya. 2020 belum jadi datanya, belum selesai, tapi ramalan kira-kira seperti itu. Tahun lalu 2,2.
berapa konsumsinya, ini gabungan antara gula yang langsung dengan gula di dalam makanan ya, di rafinasi. Kita tuh konsumsinya 6,2 juta, Pak. Manalah kita dapat? Nah, udah pasti impor, udah pasti impor. Jadi mengapa ya, ceritanya panjang lah. Kita tuh pernah swasembada 1930, setelah itu tidak pernah. Oke, jadi nggak mungkin tidak impor gula. Nah, yang menjadi masalah saya tuliskan di sini, masalah itu mana tulisannya? Yang menjadi masalah kemarin administrasinya lamban. Jadi sampai gula langka di beberapa tempat. Dan saya tuliskan di sini tak sempat menjelaskan tadi, tantangan fleksibilitas itu izinnya adalah GKM, gula kristal mentah. Oke, itu yang menjadi bahan baku gula rafinasi yang logikanya dia akan langsung dipakai oleh industri makanan. Penggunanya adalah anggota GAPMI, Gabungan Makanan Minuman Indonesia. Dari situ biasanya seperti itu. Sering menjadi masalah karena di global ini murah, dan mengapa di kita mahal itu diskusi lain lagi sih. Sebetulnya di kita nanti akan kita paham tidak efisien ya, teknologi sederhana bla bla bla. Menjadi masalah karena kalau gula mentah itu masuk ke pasar lalu bercampur dengan produk dari petani dan PTP, petani kita anjlok harganya. Sehingga gula rafinasi ini masuk ke pabrik, pabriknya di pinggir-pinggir pelabuhan, di Banten, di Kendal, ya kira-kira ada 11 atau 13 kalau nggak salah. Di situ langsung ke industri makanan. Nah, hari ini karena telat izin impor untuk gula kristal putih namanya GKP sama GKM ya istilahnya ya. Di situ lamban sehingga izin impor dari gula mentah itu diberikan atau bolehlah masuk ke pasar kira-kira gitu kan. Sebetulnya di situ bahayanya, Pak. Bahayanya di situ. Mereka dapat harga murah lalu menjual dengan harga tinggi, apalagi sampai 18.000 ya. Terlalu tinggi kan. Berapa sebetulnya harga? Kita kan harganya ideal 12,5 tuh, 12.500 kan. Harga lelang itu di lapangan ya 12,5 atau berapa gitu. Saya tanya iseng, ada teman sekelas saya sudah jadi salah satu direksi di perusahaan gula besar ya. Berapa sih sebetulnya biaya produksimu? Kecil, Pak, di bawah 10 juta. Maaf, di bawah 10.000. Bahkan bisa 6.000, 7.000 gitu kan. Dijual itu. Jadi swasta itu, Pak, untungnya besar. Swasta gula dan domestik ya. Kalau bahasa lain, seharusnya industri gula berbasis tebu itu masih menguntungkan. Mengapa kita tidak menguntungkan? Karena ya di pabrik kita, yang PTP dan apa itu memang ya seperti itulah tidak efisien toh sebetulnya, sehingga mereka minta naik terus kira-kira gitulah. Itu dua hal yang berbeda. Jadi sekali lagi singkatnya bisa tuliskan titik kritisnya April Mei Juni sekarang itu mulai. Jadi sekarang apapun yang ada jangan sampai kosong apalagi bulan Ramadan. Tapi sekali lagi fleksibilitas seperti ini bahaya karena rente, boleh kata itu yang diperoleh seperti itu, yang seharusnya tidak. Nah, kalau sampai terjadi musim giling panen akan mulai bulan Juni ini, itu yang akan memukul gula petani kan kira-kira gitu kan. Kita sering mendengar baca berita tiba-tiba gula rafinasi digerebek apa kira-kira seperti itulah ya ekornya. Sama dengan bawang putih. Bawang putih itu kan kita cuma 5% produksinya, nggak mungkin lah kita tidak impor. 95% kita impor dan itu pun dari Cina. Begitu Cina kemarin lockdown atau apapun, ada pemerintah mengatakan, oke, kita akan batasi. Di situ harga naik. Itu yang pengusaha main, simpen dia. Sehingga harga naik 50.000 sampai 52.000, bahkan beberapa tempat 70.000 di pasar tradisional. Itu sebetulnya yang harus dijaga. Saya setuju kalau itu. Kalau itu sangat, jadi ada dua persoalan, ada yang makro, ada yang mikro nitty-gritty ini yang kadang memang menentukan beberapa orang. Itu sebetulnya yang harus turun tangan pemerintah. Bagaimana beras? Beras itu Pak kecil Pak sebetulnya. Impor beras itu kan cuma 400.000, 600.000. Tapi kan karena beras, ya politisnya sangat tinggi. Nah ingat 2018, yang merah ini beras. Kita 2018 itu total impor 2,4 juta. 2,25 juta ton. Anda mau hitung keuntungannya boleh saja. Kalau keuntungannya 1 kilo berapa? 1.000. Itu kan kita bicara uang 10 triliun.
Anda mau jadi importir, monggo aja silakan lah kira-kira gitu kan. Nah, 2019 kata Pak Jokowi tidak impor beras karena pemilu untuk menjaga jangan sampai, dan bisa tuh 2019 kita impor cuma 444.000, nggak sampai 500.000 ton. Tapi begitu pelantikan presiden selesai, impor bang tumbuh lagi dari Oktober November, kira-kira gitulah. This is us gitu, kita kira manajemen seperti itu. Januari baru data sementara, Februari belum ada data, Maret belum ada data, itu saya lihat cuma 144.000. Kita kalau beras kita lihat sumbu kanan ya, kalau produksi kita lihat sumbu kiri. Nah, apakah menurut saya kalau 400.000 nggak banyak kan, masih swasembada kalau menggunakan informasi FAO kan 10%. Kalau 4% kan cuma 1-2% kan, nothing gitu. Tapi karena memang beras politisasinya kan sangat tinggi. Ingat begitu 2018 Pak Enggar mutusin impor 1,5 juta ton, beng gitu semua. Segala macam kemana-mana data bla gitu. Tapi makronya seperti itu. Nah mikronya seberapa krusialnya ya, margin beras kita, harga beras kita dengan beras luar negeri itu cukup besar, Pak. Yang ini adalah medium quality kita. Yang ini mohon lihat sumbu kanan, yang garis mohon lihat sumbu kanan, yang bar mohon lihat sumbu kiri. Ini harga global yang kiri, jenis Thai 25%, jenis Viet 25%, itu broken 25%, broken 20% setara dengan beras medium. Saya punya data beras premium, tapi nggak usah karena itu volumenya sedikit. Nah, berapa ekuivalennya? Sekarang sudah naik di Thailand sama Vietnam itu. Sudah 500 dan sudah hampir 600, itu FOB, free on board. Kalau jadi tambah cost insurance and freight tambah CIF, ya kira-kira 9.000-an lah rupiah ya. Masih untung kalau Anda mau ambil. Tapi sebetulnya masalahnya nggak ada barang. Mereka keep sekarang itu. Dan itu yang kita khawatir akan menaikkan harga di dalam negeri. Makanya stok dalam negeri baik dari para petani. Makanya saya sarankan di sini Bulog tetap harus ambil barang di petani, mana ya? Bulog tetap harus ambil barang di petani. Dan pengadaan Bulog itu refleksi dari produksi tadi kan. Pada bulan April Mei naik. Hari ini ya, ini datanya baru awal bulan, jadi baru sedikit. Tapi kira-kira dugaan saya akan naik juga pada bulan tahun 2020 itu. Nah, konteks ini yang saya katakan jangan sampai kosong di gudang. Lebih baik gudang penuh, Pak, daripada gudang kosong. Psychologically. Bayangkan kalau nggak ada barang, orang harus nggak ribut. Menurut saya seperti itu tadi. Apalagi jumlahnya kecil. Nah, saya yakin tidak mengganggu harga di tempat petani. Karena harga di tempat petani sudah keburu mahal. Sudah sangat mahal. Gabah itu 5.000. Sekarang. Kecuali bawang putih lain ya, ayam tadi Mas Rudi sudah jelaskan, cabai memang. Kalau beras itu sekarang memang sedang mahal. Saya cek data BPS maupun saya telepon ke beberapa kepala dinas, Pak memang harga udah tinggi Pak. Mengapa harga tinggi? Karena permintaannya sedang tinggi. Mengapa permintaan sedang tinggi? Karena Ramadan, dan saya katakan masyarakat itu pada telepon beras, termasuk pemerintah pusat ya, biasa untuk paket-paket kan, relawan kerja kan, kira-kira gitu lah Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Sudah cukup menjawab ya Pak Cogi? Ya, cukup. Terima kasih Mas Denny. Ya, berikutnya ada Pak Barul. Halo Pak Barul. Iya Mas. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Barul cukup menarik. Silakan Pak Barul disampaikan. Ya. Terima kasih sebelumnya Pak Mas Denny, moderator, Pak Prof. Bustanul, Mas Rusli. Saya ini ada dua pertanyaan. Ini kan pandemi COVID-19, kemudian ini memaksa pemerintah mengeluarkan fiskal instrumennya. Salah satunya itu kan bisa dalam bentuk subsidi. Yang mana kemudian ada dua pandangan terkait dengan subsidi itu, Prof. Ada yang mengatakan bahwa cash transfer itu lebih bagus dalam bentuk subsidi dalam bentuk cash. Yang kedua itu bahwa subsidi dalam bentuk subsidi harga itu juga menjadi lebih baik. Yang mana kemudian subsidi dalam bentuk cash transfer itu kalau kita lihat efeknya di dalam kondisi ekonomi itu kan dia meningkatkan daya beli karena menambah cash yang dimiliki oleh masyarakat. Sedangkan di dalam bentuk price subsidi dia akan menurunkan harga komoditas yang disubsidi sehingga
menjadi harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan harga lain untuk komoditas yang berbeda. Misalnya kalau subsidinya disubsidikan subsidi harganya ke subsidi harga gula, maka harga gula relatif lebih murah dibandingkan dengan harga beras misalnya. Nah, karena kita menghadapi kondisi yang luar biasa yang seperti ini, itu pilihan yang seperti yang mana yang lebih bagus? Apakah dalam bentuk cash transfer, subsidi dalam bentuk cash, ataukah subsidi dalam bentuk harga? Karena efeknya kan bisa berbeda-beda. Di satu sisi ketika yang diberikan adalah bentuknya cash transfer, maka daya belinya masyarakat sekarang kan memang turun. Jadi memang agak benar juga kalau diberikan dalam bentuk cash transfer. Tapi ketika juga diberikan subsidinya dalam bentuk subsidi harga yang terancam, meskipun daya beli masyarakat juga kembali meningkat, juga ikut meningkat relatif terhadap barang lain, yang berbahaya juga bagi petani di sektor produsen utamanya. Karena harganya terlalu murah begitu, Prof. Nah, ini pilihan yang mana yang sebaiknya diambil di tengah kondisi yang seperti ini? Karena ambil contoh kita tadi ada harga ayam potong. Harga ayam potong itu cenderung meningkat. Cenderung meningkat karena di tingkat produsen sebenarnya ongkos produksi yang mereka hadapi itu sebenarnya cukup sangat tinggi, mirip dengan ongkos minyak. Minyaknya sekarang murah karena katanya ongkos penyimpanannya sangat tinggi, sehingga dibuatlah harganya menjadi harga negatif, sehingga menjadi lebih murah. Itu yang dihadapi juga oleh peternak. Nah, yang dari pertanyaannya itu yang mana yang pilihan yang lebih baik? Apakah dalam bentuk cash transfer ataukah dalam bentuk price subsidi? Terus pertanyaan kedua, tadi ada data yang diberikan bahwa yang menunjukkan bahwa ada beberapa komoditas pertanian yang mengalami peningkatan harga, juga ada mengalami penurunan harga. Yang saya perhatikan di situ, saya bisa melihat bahwa rata-rata harga dari komoditas yang cenderung sistem pasarnya adalah oligopoli, bahkan ada yang di sistemnya harus diimpor seperti gula, itu cenderung meningkat harganya. Cenderung meningkat drastis dibandingkan dengan barang-barang yang sifatnya tidak tahan lama, kayak ayam, bawang, dan sebagainya. Itu bawang merah, maksud saya cabai. Itu cenderung tingkat inflasinya cenderung lebih tinggi. Apakah di sini ada pengaruh dari struktur pasar atau memang bagaimana sebenarnya pandangan ekonomi politiknya begitu, Prof? Apakah ada sesuatu di situ ataukah memang struktur pasarnya seperti itu atau bagaimana? Karena barangnya kan memang barang yang tahan lama begitu dibandingkan dengan barang-barang yang tidak tahan lama, itu cenderung harganya peningkatan harganya itu lebih rendah, lebih tinggi yang barang yang sifatnya tahan lama kayak gula tadi. Saya kira itu pertanyaannya saya, moderator. Terima kasih banyak, Prof. Mas Rusli. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pertanyaannya lebih ke ekonomi politik, Prof. Mungkin kalau dari pertanyaan Prof. Inul, silakan, Prof. Soal tadi yang price subsidi versus price transfer. Ya, baik. Jawaban itu tergantung pada karakter komoditasnya, Pak. Tidak bisa pukul rata. Ya, jadi harga subsidi di beras pasti berbeda dengan subsidi di gula, berbeda dengan subsidi di bawang putih, berbeda dengan apa gitu kan. Yang dilakukan oleh pemerintah bukan cash transfer, bukan subsidi kepada produsen dulu. Kita bahas produsen dulu. Yang dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana setidaknya menyeimbangkan komposisi bawang putih berbasis domestik dan berbasis impor, dan itu yang sekarang tertatih-tatih, ya, belum menemukan hasilnya. Ya, logikanya begini, itu lucu sebetulnya. Itu ekonomi politik juga. Anda akan diberikan izin impor bawang putih kalau Anda bisa menunjukkan akan komit setidaknya 5% dari volume impor Anda itu Anda gunakan untuk tanam. Ya, apakah itu maunya lama silakanlah. Tapi konteks itu yang sedang kita sampaikan tertatih-tatih, baik di Temanggung, di Humbang Hasundutan, di Sembalun dan seterusnya, ya. Itu belum berhasil dan nggak akan bisa sekali jalan karena itu harus mendidik petani, membuatnya pada sisi keekonomian, insentifnya masuk, kira-kira seperti itu. Itu Pak subsidi bagi petani. Nah, pertanyaan Anda tadi sebenarnya lebih subsidi kepada konsumen sebetulnya, ya. Kalau subsidi kepada konsumen, pemerintah sekarang menganut subsidi kepada orang, bukan kepada barang.
Dan contoh subsidi kepada pupuk itu sudah akan digeser menjadi subsidi kepada orang, kepada petani. Ya, jadi dia bukan cash subsidi, bukan apa. Ini konteksnya bukan bansos ya, yang untuk program. Dan dari situ logikanya, karena memang komoditas lebih baik sebaiknya tidak disubsidi, tapi yang disubsidi adalah orangnya, which is nice sebetulnya. Nah, dari situlah konsep price subsidi dan cash transfer itu masuk di situ. Nah, riset ya, sudah banyak, teman-teman di MIT, di JPAL, di Semeru, di TNP2K mengefektifkan bansos dengan cash subsidi dan conditional cash transfer. Ya, kondisional itu kalau Anda ada anaknya yang akan diberikan beasiswa, dikondisional seperti itu. Riset menentukan yang kondisional jauh lebih efektif ya dibandingkan dengan subsidi gelondongan. Nah, sekarang pemerintah yang 110 triliun untuk COVID itu di beberapa komponen bansosnya akan di-link dengan setidaknya nggak bantuan cuma-cuma, bukan harga juga yang disubsidi, tapi kondisional cash transfer seperti itu. Makanya digabung dengan prakerja. Prakerja itu asalnya kan untuk pelatihan, tapi sekarang dipakai untuk orang yang pelatihan. Ya, berbagai macam kritik masuk di situ, nitty-gritty-nya, mikronya yang menjadi masalah. Nah, mana yang lebih baik sekali lagi tergantung dari kekhasan masing-masing. Tapi riset selama ini conditional cash transfer itu lebih efektif. Kalau tadi price subsidi yang disubsidi adalah komoditasnya, itu yang masih banyak bocor dan tidak tepat sasaran. Mengapa? Raskin yang disubsidi, ingat berasnya kalau raskinnya diubah menjadi BPNT, bantuan pangan non tunai, yang menerima adalah orang. Jadi pergeserannya situ. Bagi saya juga oke sebetulnya. Sama dengan subsidi minyak kan sudah mulai digeser. BBM itu bukan price subsidi tapi ke orang, baik BLT maupun apa. Dan yang saya amazed, sekarang Amerika menggunakan cara kita. Amerika mendengarkan World Bank juga. Jadi Amerika itu nanti subsidi kepada orang miskin, konsumen miskin yang terkena pemutusan hubungan kerja, beli kepada petani ya dengan harga yang layak tentu saja, bukan harga subsidi. Petani dapat harga yang, jadi nggak akan ada cerita mengenai harga ayam rendah. Lalu di-pack, diproses, kemudian langsung tertaruh food banks. Mereka menggunakan sistem food banks, bank makanan di beberapa kota besar. Jadi sebetulnya belajar dari kita loh. Itu belajar dari Bulog TD loh, titik distribusi. Kalau kita ada di Pak Lurah ya. Jadi anyway, dalam literatur development theory memang masih seperti itu. Tadi saya bedakan sekali lagi, untuk konsumen memang orangnya yang disubsidi, untuk petani sedapat mungkin akan jadi orangnya supaya nggak gelondongan. Kalau gelondongan kita paham pasti tidak efektif, banyak yang exclusion error, salah guna, dan seterusnya. Ya, saya menduga, ini dugaan saya, selama COVID mungkin akan digelontorkan dugaan saya. Nah, mungkin ajang bagi kita juga jika mau melakukan evaluasi, effectiveness, apalagi kalau yang untuk lembaga mikro, bank wakaf, dan seterusnya. Saya pikir itu ajang untuk kita sebagai non-government organization, sebagai civil society organization, pasang mata baik-baik di situ. Mungkin gitulah Pak. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Mungkin yang tadi yang soal struktur pasar. Benar. Anda silakan baca teori-teori analisis ekonomi politik, itu sangat berhubungan. Mengapa? Karena ya, yang strukturnya itu jangankan oligopoli ya, ada indikasi saja terjadi persekongkolan harga. Itu pengaturan harga menjadi lebih terbuka peluangnya. Tapi sekali lagi, jika yang pelakunya banyak, petani pelakunya banyak, manalah mungkin gitu. Orang mungkin, jadi tuduhan mafia pangan itu harus dipisah. Kalau gula, kalau itu beda dengan mafia beras ya. Kan konsumen satunya produsen. Logikanya begini, kalau mereka bisa bersekongkol, mengelabui sekian orang dalam waktu yang lama, saya acungin jempol, bagus itu. Bagus menjadi mafia maksudnya. Tapi dugaan saya nggak banyak, nggak lama gitu. Nah, kalau gula, karena strukturnya kita paham itu saja ya, itu peluang itu terjadi. Benar, sangat benar Pak. Sebetulnya sama dengan the whole
di literatur semua value chain system. Bahkan ada, saya tambahkan dimensinya ekonomi politiknya itu dimensi price setter, price determinator ya, dan price receiver. Itu teori itu seperti ada. Bahkan jenis komoditasnya. Bahkan kalau mau ditambah dengan teori-teori value chain yang lain, untuk industri yang buyer driven berbeda dengan yang producer driven. Ya Pak ya, kalau handphone atau produk teknologi itu produsen bisa menentukan, bisa mainkan harga. Itu ya teori inovasi, bisa teori entrepreneurship juga masuk sih. Jadi dengan tes pasar seperti itu, ternyata animunya besar. Ketika iPhone mau melakukan iPhone 11 gitu kan, orang sudah sampai inden, nah, dia bisa price setter. Nah mungkin pertanyaannya, yang melanggar hukum yang mana, kan itu portfolio politiknya kan, sehingga di Amerika Serikat itu anak bisnis ya, yang sekolah di bisnis selalu dikasih wajib untuk menonton debat-debat sidang yang berhubungan dengan bagaimana Microsoft, Apple sering dituntut di antitrust law gitu, yang sebetulnya kalau dia berdasarkan inovasi ya bukan oligopoli. Jadi kemampuan dan seterusnya. Jadi argumennya panjang. Esensinya, saya setuju dengan Anda, jika pengambil keputusannya atau pelakunya sedikit, peluang itu tetap ada. Tapi jika pelakunya banyak, peluang itu kecil. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Prof. Karena waktunya kurang 6 menit, ya mungkin saya tidak akan mengundang satu orang lagi buat ini interaktif, tapi akan saya bacakan, saya pilih satu pertanyaan aja dari Q&A. Nah, ini ada pertanyaan terkait mana? Yang saya tangkap dari ini pertanyaan dari Tiki Rino Kurniawan. Yang saya tangkap dari Pak Bustanul, Corona ini akan membuat krisis karena lockdown yang membuat distribusi tidak lancar. Kira-kira instansi mana atau BUMN mana yang bisa di-push untuk meningkatkan distribusi agar krisis pangan dapat dihindari? Sulit jawabnya itu. Saya ya gimana ya, pada begini semua gitu kan. Gini deh. Saya masih berharap juga pada sektor swasta. Jangan semuanya dikaitkan atau dibebankan pada pemerintah lah. Udah pusing itu, saya yakin pusing. Dan kita masih punya peran swasta juga cukup besar. Mungkin persoalannya governance. Nanti tiba-tiba nunjuk Gojek itu bisa ribut juga kan. Tiba-tiba nunjuk Tiki, JNI gitu untuk memecahkan distribusi bisa ribut juga. Nah, itu mungkin PR yang harus dilakukan pemerintah. Bagaimana caranya tidak menyalahi skema pengadaan barang, tapi bisa efektif. Ada juga swasta yang nggak mau direpotkan seperti itu. Makanya swasta itu lebih senang berurusan dengan masyarakat. Masyarakat, LSM, kita mau beli paket atau apa gitu. Tapi ya mohon diperhatikan aja, jangan sampai markupnya terlalu besar juga. Emangnya swasta nggak bisa markup, kan sama aja seperti itu. Jadi governance itu menjadi kata kunci dari ujian kita menghadapi krisis ini. Kalau saya menyebut kantor pos, BUMN, menyebut ini Bulog, saya harus hati-hati menyampaikan. Nggak bisa segampang itu menyampaikannya. Tapi kita berharap juga partisipasi masyarakatnya. Kemarin misalnya begini, ada ibu-ibu di Banten sampai meninggal karena kelaparan, kan nggak mungkin dong harus menunggu pemerintah. Dan yang di antara kita tetangganya itu kayaknya ikut bertanggung jawab juga ya jika sampai itu. Kayaknya seperti itu. Jadi biarlah pemerintah punya ini sendiri gitu kan, ya kita harus push juga terus. Tapi kan kita paham lah apa yang terjadi di pemerintahan. Jadi nggak harus romantisasi terlalu berlebihan, semuanya kerjakan oleh pemerintah, saya kok tidak sampai ke sana. Kalau perlu, swasta ikut bergerak, tapi kan sekarang kalau mereka di bidang pangan, kesehatan, energi, itu kan tidak ada pembatasan. PSBB tidak berlaku bagi mereka. Menurut saya itu bagus, itu harus diteruskan. Itu. Kan kita paham ya, jadi kayak ayam kemarin, kan nggak ada yang ngambil. Nggak ada yang ngambil, betul. Hanya saya tuliskan tadi di kontingensi itu, ya jangan sampai ada seperti jangan berlebihan lah kalau
tiba-tiba orang nggak boleh bergerak, truk dicegatin, itu kan nggak boleh, nggak bisa juga. Kira-kira gitulah. Jadi swasta diharapkan perannya, tapi jangan berpikir ada penugas. Kalau penugasan itu kemana-mana lah, ada persoalan uang negara. Tapi ekonomi harus dipulihkan seperti itu menurut saya. Makanya programnya bisa to the point ke sana. Mungkin gitu. Mohon maaf, waktunya memang sempit, saya ada. Ya baik, Prof. Terima kasih kepada kepada para pemateri, Prof. Bustanul, Mas Lucy. Terima kasih atas waktunya menyempatkan memberikan kita banyak ilmu pada siang hari ini. Sepertinya sudah cukup buat kuliah hari ini. Kita akan ketemu pada Senin depan, ya, pada ISP edisi yang ketiga. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya teman-teman, Bapak Ibu sekalian untuk ikut bergabung di ISP. Tadi ada sekitar 950 orang yang daftar untuk masuk. Nah, ya mungkin langsung saya tutup. Demikian. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Mas Rusli. Sangat bermanfaat. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.